Apa jadinya kalau dendam pribadi bertemu dengan tugas seorang polisi? Di film ini, seorang polisi terpaksa memilih antara hukum atau rasa keadilannya sendiri. Setelah istrinya tewas di tangan penjahat yang pernah ia tangkap, seorang pria kekar mencengkeram seorang wanita. Meskipun wanita itu memohon, pria itu tetap menyerangnya dengan kejam. Saat polisi tiba, wanita itu sudah meninggal. Pria itu dengan bangga mengangkat tangan dan menyerahkan diri. Tak lama kemudian, suami wanita itu, Mason, yang juga seorang polisi, pulang ke rumah. Ketika Mason melihat jasad istrinya, ia marah besar dan mencoba menembak si pembunuh. Rekan-rekan Mason menghentikannya karena penjahat itu sudah mengaku. Mason mengenali pria itu sebagai Victor, penjahat yang pernah ia tangkap sebelumnya. Ini jelas-jelas sebuah aksi balas dendam. Dalam situasi ini, Mason dihadapkan pada dilema moral yang sangat berat, menuruti emosi atau tetap pada jalurnya sebagai penegak hukum. Wajah Mason dipenuhi amarah saat ia mengarahkan pistol ke kepala Victor. Tapi pada akhirnya, ia menurunkan senjatanya. Sejak saat itu, ia membenci pekerjaannya. Setelah istrinya meninggal, Mason terus didera rasa bersalah. Suatu hari, ia menyiapkan pistolnya, memberitahu rekannya tentang niatnya, lalu menyerbu markas Victor dan menembaki anak buah Victor. Polisi lain pun datang. Mason tidak mengatakan apa-apa dan hanya berlutut menyerahkan diri. Tak lama setelah itu, Mason dikirim ke penjara yang sama dengan Victor. Ketika Victor melihat Mason, ia mengambil makanan Mason dan mengancamnya. Tapi Victor meremehkan tekad Mason. Setelah kembali ke selnya, Mason mengambil pulpen dan menajamkan cangkangnya untuk dijadikan senjata. Ia lalu melancarkan serangan kejutan pada anak buah Victor. Setelah pertarungan yang sengit, ia berhasil menjatuhkan satu orang. Tapi sebelum ia sempat beristirahat, dua lagi anak buah Victor menyerangnya. Mason tetap tenang dan dengan cepat membalikan salah satu dari mereka. Ia berhasil melepaskan diri dari cengkraman mereka, lalu dengan cepat mematahkan leher pria botak itu. Pria lainnya mencoba menyerang, tetapi tidak sengaja menusuk temannya sendiri. Mason mengambil kawat di dekatnya, memblokir serangan, mengikatnya, lalu membawanya ke atap tanpa langsung membunuhnya. Ia melemparkan pria itu ke arah penjaga di bawah, menewaskan dua dari mereka seketika. Hal ini memicu para tahanan lain untuk merebut senjata penjaga, menyebabkan kerusuhan pecah. Di tengah kekacauan, Mason akhirnya berhadapan dengan Victor. Tapi karena Victor lebih kuat, Mason kewalahan dan dipukuli habis-habisan. Saat Mason jatuh ke tanah, Victor mengambil pistol dan mengejeknya sambil mengarahkannya ke Mason. Tapi Mason tiba-tiba mengeluarkan senjata buatannya dan menggorok leher Victor. Mason berdiri, mengambil pistol itu, dan akhirnya berhasil membalas dendam untuk istrinya. Akhirnya, balas dendam terbalas. Tapi, apakah ini akhir dari perjuangan Mason? Like dan share video ini kalau kamu suka cerita kayak gini, dan jangan lupa subscribe untuk nonton film-film keren lainnya.